Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lydia Nadifa, kami ajak Anda untuk menyimak informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meraih penghargaan nasional Manggala Karya Kencana dari BKKBN Republik Indonesia, diserahkan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias karena dinilai berhasil mengurangi angka stunting secara signifikan. Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo mengatakan penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni mencapai 14,3%, bahkan 3 besar di tingkat nasional. Sementara Provinsi Kalimantan Selatan, penurunan stunting tertinggi di Indonesia berada di nomor 3. Hal tersebut diungkapkannya pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yang mengangkat tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Bebas Stunting di Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Ratu Jalekha, Martapura. Ditambahkan Hasto, pemerintah sangat fokus untuk kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, untuk mencegah stunting dan mengejar penurunan stunting mencapai 14% sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Tidak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, TNI, dan Polri di Kalimantan Selatan yang telah menggerakkan pengusaha CSR agar menjadi bapak asuh anak stunting. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menjelaskan, sebelumnya angka stunting di Kabupaten Banjar sebesar 40%, kemudian mengalami penurunan 14%, dan sekarang berada pada angka 26%. Stunting menjadi poin penting dalam menghadapi Indonesia Emas nantinya, dan Harganas ini merupakan wujud penting keluarga dalam memperkuat ketahanan nasional. Dalam kesempatan tersebut juga di-launching inovasi Say No Ting Ting atau Cegah Stunting Stop Bullying yang ditandatangani Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias. Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo juga menyerahkan penghargaan nasional Manggala Karya Kencana kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias karena dinilai berhasil mengurangi angka stunting secara signifikan. Kabupaten Banjar juga layak berbangga sebab Lencana Emas Dharma Karya Kencana diberikan Hasto Wardoyo kepada Haji Mansur. Ini penghargaan khusus kepada pihak ketiga atau pengusaha yang berperan aktif membantu daerah dalam menekan angka stunting. Di Indonesia, 2 provinsi yang berhasil signifikan menurunkan angka stunting, yakni Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Khusus Kalimantan Selatan, terbaik penurunan stunting diraih Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Nasional sebetulnya, setiap Hari Keluarga Nasional setiap tahun kita memberikan penghargaan kepada Bupati, Wali Kota, Ketua Penggerak PKK, dan juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk mitra kerja di seluruh Indonesia. Prinsip, saya kan datang sini 2 kali. Jadi pertama saya ketemu SKPD semua yang terkait dengan stunting gitu. Kemudian setelah itu digerakkan ada PKK, peran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK cukup besar untuk bisa menggerakkan PKK tim pendamping keluarga mengkeroyok program stunting ini. Jadi saya lihat pengeroyokan yang dilakukan oleh lintas sektor di Kabupaten Banjar cukup bagus. Meskipun semula berat karena semula stuntingnya ngeri itu 40% gitu. Nah, ada beberapa kabupaten yang masih 40% juga sudah saya treatment juga, saya sudah datang. Kemudian saya berikan arahan untuk dikeroyok tadi. Mudah-mudahan nanti juga turun. Ya. Pak, tadi ada inovasi dari Ibu BKK Kabupaten Banjar. Ya, karena gini, sekarang ini kan mental emotional disorder itu tinggi.
Jadi anak-anak itu banyak yang depresi, anak-anak itu banyak yang ansietas, cemas itu karena dibullying, mendapat bullying dari temannya, perundungan dan seterusnya. Sehingga sekarang ini kalau kita perhatikan jangan hanya fisiknya tetapi harus jiwanya. Nah, karena banyak sekali mental emotional disorder. Kalau bahasanya remaja itu ada people toxic, ada people toxic relationship, ada toxic friendship. Jadi ada orang-orang toxic ya. Orang-orang toxic itu dicegah dengan cara tadi yang digerakkan sama Bu Bupati, no bullying. Ya, ini sudah bagus. Ya. Signifikan sekali, jadi 5,3% ya. Jadi itu termasuk tinggi. Yang tertinggi seluruh Indonesia cuma 6% di Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan. Kalimantan Selatan ini kedua tertinggi. Jadi memang bagus, makanya Harganas yang nasional ada di di Sumatera Selatan. Nah, hari ini Harganas di provinsi diselenggarakan di sini. Dan Kabupaten Banjar dipilih karena tadi sudah saya sampaikan Kabupaten Banjar yang tertinggi. Ya. Harapannya bagaimana setelah acara? Sebetulnya yang saya gerakkan itu gotong royongnya, makanya bergerak bersama itu sama naik sebagai gotong royong. Saya sudah bersurat kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk supaya menggerakkan pengusaha-pengusaha berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting, sehingga dengan 2 telur. Jadi minimal ya selemah-lemahnya 2 telur lah. Jadi kalau misalkan ada anak stunting, misalkan 1.000 itu, 1.000 itu diambil alih lah. Diambil alih setiap hari dikasih 2 telur. Yang ambil alih adalah perusahaan. Itulah. Itu gagasan yang kita kembangkan khusus di Kalsel. Dan alhamdulillah disambut baik oleh para pengusaha di sini. Dan kami terima kasih sekali. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, setelah menghadiri peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo langsung bertolak kunjungi Kampung KB, Baiman Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur. Kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting dan penguatan gerakan Dashat, Dapur Sehat atas Stunting di Kabupaten Banjar. Setelah memberikan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Ties saat peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo langsung bertolak kunjungi Kampung KB Baiman di Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur. Kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting dan juga penguatan gerakan Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting di Kabupaten Banjar. Hasto mengapresiasi atas keberhasilan Kabupaten Banjar yang telah berhasil menurunkan angka stunting 14% menjadi 26,4% yang sebelumnya di kisaran 40%. Dijelaskannya, salah satu intervensi dari BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting di kampung keluarga berkualitas adalah dengan pendekatan konvergenitas dan partisipatif melalui pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga risiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan Dashat. Ia pun mengharapkan keberlangsungan program Dashat ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat dan juga mendatangkan perubahan bagi generasi bangsa. Ia pun juga memberikan tips untuk membiasakan makan protein hewani dan sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh, terutama protein yang sangat penting dalam masa pertumbuhan badan agar tidak terjadi stunting. Kabupaten Banjar memang penurunan stuntingnya tertinggi, jadi luar biasa. Dan kami hari ini senang karena menyambangi kampung KB yang ada dasarnya Dapur Sehat Atasi Stunting. Ya, di sini kan makanannya banyak ikan, harusnya ya produk lokalnya ikan itu lebih dimakan. Jangan banyak makan mie tanpa protein hewani, itu aja pesan saya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar.
Kita beralih ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo, sebanyak 51 pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Banjar periode tahun 2023 sampai 2028 dilantik oleh Ketua PPDI Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini pengurus PPDI berjumlah 51 orang dari 20 kecamatan dengan jumlah total 1.589 perangkat desa se-Kabupaten Banjar. Sebanyak 51 pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Banjar periode 2023-2028 dilantik Ketua PPDI Provinsi Kalimantan Selatan Jam'ani di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Pelantikan sekaligus rapat kerja daerah pertama tersebut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Kepala DPMD Kabupaten Banjar Syahrialuddin, unsur Porkopimda, anggota DPRD Banjar serta sejumlah undangan. Bupati Banjar mengapresiasi adanya kepengurusan baru PPDI dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Banjar yang punya populasi besar di Kalimantan Selatan. Untuk menyukseskan visi misi Kabupaten Banjar yang manis atau maju, mandiri, dan agamis, perlu kekuatan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pengurus dalam mendukungnya. Tidak lupa, atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, Bupati juga mengucapkan selamat atas dilantiknya seluruh pengurus PPDI Kabupaten Banjar. Ia pun mengharapkan amanah yang dititipkan bisa dilaksanakan sebaik mungkin demi kemajuan daerah Kabupaten Banjar. Alhamdulillah hari ini menghadiri dengan Porkopimda, pelantikan dan juga membuka secara resmi rakerda. Ini berpesan di kegiatan pada hari ini setelah dilantik tentunya mereka melaksanakan rakerda untuk merumuskan beberapa hal positif, beberapa hal yang membawa opini yang baik untuk masyarakat maupun juga perangkatnya atau persatuannya. Dan tentunya persatuan ini adalah wadah sharing untuk bertukar pikiran dan tentunya mengenal satu sama lain. Silaturahmi antar desa tentu ini dibutuhkan sehingga nantinya mereka bisa bertukar informasi antar desa yang mungkin jarak berjauhan tetapi memiliki potensi-potensi yang mirip-mirip sehingga nantinya pembangunan bisa lebih optimal lagi di desa ini. Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Banjar Ahmad Syarpai mengucapkan terima kasih kepada para pengurus atas dukungan dan dedikasinya sehingga pelantikan dapat berjalan sukses dan lancar. Dijelaskannya saat ini pengurus PPDI berjumlah 51 orang dari 20 kecamatan dengan jumlah total 1.589 perangkat desa se-Kabupaten Banjar. Dibentuk sebagai ajang silaturahmi sesama perangkat desa agar bisa saling kenal dan juga sharing ilmu tentang pembangunan di desa. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar. Mitra Kominfo, sebanyak 30 personil dari Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas ikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam rangka kesiapan menghadapi bencana, pilkada dan juga pemilu tahun 2024. Satlinmas memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban serta keselamatan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020. Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keselamatan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa sesuai dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas Satlinmas dalam rangka persiapan menghadapi bencana, pemilu dan pilkada tahun 2024 di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Ditambahkan Wakil Bupati, peran Satlinmas juga turut membantu memelihara ketentraman dan ketertiban dalam konteks pemilihan kepala desa, kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Pelatihan ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa Satlinmas siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengemban tugas mulia tersebut. Ia pun berharap Satlinmas sebagai garda terdepan dalam merespon bencana dan situasi darurat dengan cepat dan tepat. Sebagaimana kita ketahui bersama, Satlinmas memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keamanan,
ketertiban, serta keselamatan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Kita mengetahui bahwa saat ini Mas berperan dalam melindungi masyarakat dari gangguan bencana, membantu menjaga ketentraman dalam kehidupan masyarakat, serta mendukung berbagai kegiatan sosial termasuk pemerintah Kabupaten Banjar. Saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pelatihan Satgas dalam rangka kesiapan menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024 pada hari ini. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Irwan Kumar menambahkan, peserta pelatihan diikuti Satlinmas dari 6 desa dan kelurahan di Kecamatan Martapura. Di antaranya dari Desa Indrasari, Bincau dan Bincau Muara, serta Kelurahan Sekumpul, Pesayangan, dan Keraton. Adapun narasumber dari PMI, Kodim 1006 Banjar, dan Bidang Humas Damkar Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Satpol PP Damkar Provinsi yang telah membantu kita, Satpol PP di kabupaten kota, dan tentunya memang pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ini memang sangat diharapkan. Pertama, keselamatan tadi dalam penanggulangan bencana ini memang sangat diperlukan kedisiplinan mereka dalam hal bekerja sama dengan masyarakat, gimana kalau terjadi bencana, apalagi lebih-lebih kita menghadapi pemilu 2024 ini cukup. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan juga dari Provinsi Provinsi juga menyatakan bahwa 2024 ini kita perlu ekstra karena pemilu serentak ini se-Indonesia, bahkan dilihat dari cakupan cukup luas kita. Ya, jadi perlu penanganan, kerjasama, perlu menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing supaya berjalan lancar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bekerja sama dengan PKK Kabupaten Banjar menggelar Lomba Kuliner Banjar. Lomba Kuliner Banjar ini diikuti 80 peserta, 20 peserta ikuti Lomba Pangan Lokal B2SA, 20 peserta ikuti Lomba Masak Serba Ikan, dan 40 peserta ikuti Lomba Kue Tradisional. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar Lomba Kuliner Banjar tahun 2023 di Alun-Alun Ratu Jaleha, Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berharap kegiatan ini dapat membawa dampak positif untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Selain itu, kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan, yakni langkah pemenuhan gizi dan berdampak positif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ditambahkan Bupati, selain lomba B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman, juga ada lomba kuliner sebagai produk budaya yang memiliki peran besar, tidak hanya hal promosi, tetapi juga membentuk karakter daerah. Ia pun berharap lomba kuliner, baik itu kue maupun makanan yang sudah dikenal di kalangan masyarakat ini, menjadi potensi ke depannya, bukan hanya untuk dikenal sebagai makanan, tetapi juga wisata dan kuliner. Selain itu juga harus ditindaklanjuti dengan kreativitas dan inovasi. Mudah-mudahan juga kuliner yang dilombakan, baik itu kue maupun juga makanan yang sudah kita kenal di kalangan masyarakat, ini menjadi potensi-potensi ke depan, bukan hanya untuk dikenal sebagai makanan, tetapi juga wisata seperti itu. Lomba Kuliner Banjar ini diikuti 80 peserta, terdiri dari 20 peserta PKK Kecamatan yang mengikuti Lomba Pangan Lokal B2SA, 20 peserta PKK Kecamatan yang mengikuti Lomba Masak Serba Ikan, dan 40 peserta mengikuti Lomba Kue Tradisional yang berasal dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar dan PKK Kecamatan.
Adapun tim juri lomba kuliner terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK yang juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, Sekretaris Tim Penggerak PKK Raden Roro Adisari, dan Dr. Gizi Dr. Topik Rahmadi. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kabupaten Banjar berhasil keluar sebagai juara umum pada Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima piala bergilir dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur saat malam penutupan di venue utama lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru. Kabupaten Banjar berhasil keluar sebagai juara umum dengan nilai 94 pada Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dihelat di Kota Banjarbaru. Disusul Kota Banjarmasin dengan nilai 91 di peringkat kedua dan Kota Banjarbaru dengan nilai 69 di peringkat ketiga. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima piala bergilir dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur, disaksikan Wali Kota Banjarbaru saat malam penutupan di venue utama lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru. Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat dan sukses kepada kafilah yang berhasil menjadi yang terbaik. Ia pun berpesan kepada para peserta terbaik untuk terus meningkatkan kemampuan agar bisa meraih juara di MTQ tingkat nasional. Sedangkan yang belum berhasil, ia meminta jangan berhenti berjuang karena kesempatan masih ada di event yang akan datang. Kemampuan keterampilan yang membaca Al-Quran terus diasah sehingga nanti di tingkat nasional tentunya lomba Musabakoh Tilawatil Quran antar provinsi di Indonesia, kita berharap kafilah kita akan mendapat tempat yang terbaik. Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin mengungkapkan rasa syukurnya karena perhelatan MTQ nasional telah selesai berjalan dengan lancar. Menurutnya, kegiatan MTQ bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi merupakan momen untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran. Selaku tuan rumah, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Hakim, kafilah, dan seluruh peserta karena telah berpartisipasi hingga acara dapat berjalan dengan lancar. Adapun tuan rumah MTQ nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya, yaitu Kabupaten Tapin yang ditandai dengan penyerahan bendera pusaka. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sampaikan rasa syukurnya dan apresiasi kepada kafilahnya atas raihan maksimal yang telah diraih kafilah Kabupaten Banjar pada MTQ Nasional ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Ia pun berharap prestasi ini bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Alhamdulillah pada hari ini mewakili kafilah Kabupaten Banjar mendapatkan penghargaan juara umum. Kami juga berpesan tentunya ini apresiasi kepada mereka, jerih payah mereka, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan tentunya penghargaan ini tentu tidak menjadi tinggi hati sendiri, tetapi juga ini menjadi rasa syukur semuanya para kafilah yang mungkin dari awal pembinaan sampai mengikuti kegiatan MTQ sampai 1 minggu ini alhamdulillah mendapatkan juara umum, dan tentunya kami berharap prestasi ini bukan hanya di tingkat provinsi saja, tetapi juga kami inginkan nanti di tingkat nasional bahkan internasional mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Apa bonusnya Pak? Alhamdulillah tadi juga kita mendapatkan hadiah dari Kota Banjarbaru dan bonus Paman Birin juga memberikan 100 juta, dan juga kami juga menyiapkan hampir 500-an lah untuk semua kafilah mendapatkan penghargaan dan apresiasi untuk mereka, baik itu juara 1, juara 2, juara 3 sampai harapan kita berikan. Nominalnya juara 1 mungkin 15 juta. Hal ini
Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.